Kasus 1, pertanyaan pertama. Menurut Anda, apa yang membuat peserta didik mampu mengerjakan soal dengan baik? Yang kemudian pada percobaan kedua, tanpa melihat urutan atau langkah pengerjaan soal. Jawaban kasus 1. Peserta didik mampu mengerjakan soal dengan baik pada percobaan kedua tanpa melihat urutan atau langkah pengerjaan soal, sebab guru sudah mengaplikasikan teori behavioristik. Teori ini memberikan soal dan menjawabnya sesuai dengan urutan yang sudah dibuat sehingga saat diminta mengerjakan soal seperti itu, peserta didik mampu mengerjakan tanpa mencontoh urutan pengerjaan soal. Kasus 1, pertanyaan kedua. Sebagai seorang calon guru, dalam kegiatan belajar yang seperti apa metode di atas dapat diterapkan? Elaborasi jawaban Anda dengan menyertakan teori yang berkaitan. Jawaban kasus 1 soal nomor 2. Sebagai seorang calon guru dalam kegiatan belajar yang bisa diterapkan dengan metode di atas yaitu model PBL atau Problem Based Learning, yang mana di dalamnya peserta didik diberikan beberapa latihan soal. Latihan soal dan urutan pengerjaannya ini termasuk stimulus dalam penerapan teori belajar behavioristik sesuai dengan kasus 1. Kasus kedua, pertanyaan pertama. Menurut Anda, apa yang dapat Rina lakukan untuk membantu peserta didiknya sesuai dengan tahapan perkembangan usia? Jawaban kasus 2 soal pertama. Menurut kelompok kami, yang dapat dilakukan oleh Rina sebagai guru kelas 1 SD dalam membantu peserta didiknya untuk dapat berhitung dengan lancar sesuai dengan tahapan perkembangan usia. Yang pertama, memahami tahapan perkembangan peserta didik usia SD. Memahami tahapan perkembangan kognitif peserta didik usia SD menurut teori perkembangan kognitif Jean Piaget, anak usia SD lebih mampu memahami konsep-konsep abstrak, tetapi masih perlu berfokus pada pengalaman konkret. Rina sebagai guru seharusnya merancang pengajaran yang berpusat pada pengalaman nyata dan konkret. Kedua, menggunakan alat bantu pembelajaran. Rina sebagai guru dapat menggunakan alat bantu dalam pembelajaran berupa alat peraga matematika, kartu angka, atau benda-benda yang ada di sekitar peserta didik. Misal permen, pensil, daun, kerikil, dan lain sebagainya yang nyata terlihat secara visual. Cara ketiga yang dipakai untuk menjawab kasus kedua yaitu pengajaran berbasis permainan. Metode belajar dengan permainan efektif bagi peserta didik usia sekolah dasar. Rina sebagai guru dapat menggunakan permainan matematika yang efektif dan menyenangkan untuk memotivasi peserta didik dan membantu mereka agar tidak tertekan dalam belajar matematika. Cara keempat yaitu dengan memberi dukungan kepada peserta didik. Rina dapat memberikan dukungan kepada individu setiap peserta didik yang mengalami kesulitan dalam berhitung. Peserta didik yang merasa didengar dan diberi perhatian sesuai dengan kebutuhan mereka. Kemudian cara yang kelima dengan mengaitkan pembelajaran dengan konteks nyata. Rina dapat memberikan pembelajaran matematika yang mengaitkan dengan kehidupan nyata sehari-hari peserta didik. Peserta didik akan melihat hubungan antara pelajaran matematika dengan kehidupan nyatanya mereka. Kemudian cara yang keenam yaitu dengan memberikan umpan balik yang positif. Rina sebagai guru dapat memberikan umpan balik dengan cara memberikan pujian atau penghargaan kepada peserta didik yang dapat memecahkan masalah. Kemudian bergeser ke kasus yang kedua. Kasus yang kedua yaitu mengapa Anda menyarankan hal tersebut. Kemudian elaborasi jawaban Anda dengan menyertakan teori yang berkaitan. Baik, saran yang diberikan oleh kelompok kami berdasarkan pada teori perkembangan kognitif Piaget dan teori belajar konstruktivis. Piaget menitik beratkan pada pentingnya pengalaman belajar pada tahap konkret, sedangkan teori belajar konstruktivis menyoroti peran aktif peserta didik dalam membangun pemahaman mereka sendiri. Rina dengan menggabungkan kedua teori tersebut dalam pembelajaran matematika dapat membantu peserta didik memahami konsep matematika sesuai dengan tahapan perkembangan usia peserta didik. Kasus 3. Menurut Anda, apakah pertimbangan dan keputusan MADE sudah sesuai? Mengapa demikian? Menurut kelompok kami sudah sesuai karena
tempat dan kondisi yang diajar berbeda dengan yang dicontohkan pada buku pelajaran yang disediakan. Pertimbangan dan keputusan yang diambil Pak Made pun juga tidak asal dalam penentuannya karena didasarkan atas realita dan keadaan sekitar di tempat tinggal peserta didik. Dalam hal ini, mencoba memperkenalkan dan mengangkat kebudayaan atau kearifan lokal setempat, yakni di wilayah Bali. Pulau Bali memang terkenal dengan wisatanya seperti pantai dan kuliner khasnya yang sangat terkenal. Prinsip apa yang Made gunakan dalam kasus tersebut? Elaborasi jawaban Anda dengan menyertakan teori yang berkaitan. Prinsip atau konsep dasar yang Pak Made gunakan yakni pendekatan konstruktivisme dalam belajar, didasarkan atas adanya interaksi sosial individu dengan lingkungannya. Menurut Vygotsky, belajar adalah sebuah proses yang melibatkan dua elemen penting. Pertama, belajar merupakan proses secara biologi sebagai proses dasar. Kedua, proses secara psikososial sebagai proses yang lebih tinggi dan esensinya berkaitan dengan lingkungan sosial budaya. Munculnya perilaku seseorang adalah karena keterlibatan dua hal tersebut. Pada saat seseorang mendapatkan stimulus dari lingkungan, ia akan menggunakan fisiknya berupa alat indera untuk menangkap atau menyerap stimulus, kemudian menggunakan saraf otak untuk mengolah informasi yang sudah diterima. Keterlibatan alat indera dalam menyerap stimulus dan saraf otak dalam mengelola informasi merupakan proses secara fisik psikologis sebagai elemen dasar dalam belajar. Berdasarkan prinsip dari teori tersebut, dapat disimpulkan bahwasanya teori konstruktivisme mendasarkan kajiannya pada interaksi sosial budaya individu dengan lingkungannya, di mana dalam hal ini berdasarkan atas tempat tinggal atau daerah yang diajar oleh Pak Made, yakni Pulau Bali yang terkenal dengan potensi wisatanya dan makanan khasnya yang sangat kental dengan bumbu khas Bali, kaitannya dengan sosial budaya. Dari kedua hal tersebut, akhirnya diambil dan dipilih untuk sarana penggambaran pembelajaran yang mendeskripsikan tentang teks berita.